Selamat siang, Pasis ATT258 Alpha. Pada pertemuan ke-15 ini, tanggal 9 Juni 2023, saya akan bicara mengenai steering tube. Steering tube ini adalah sebuah peralatan yang dipakai untuk melindungi as propeller, yaitu dipasang di sekat kamar mesin sampai dengan sekat buritan. Steering tube. Steering tube ini ada bermacam-macam. Ada yang dari kayu pop, ada yang dari rubber, ada juga dari BC3 atau stainless steel, ada. Di mana fungsi daripada steering tube ini ialah untuk melindungi as propeller atau untuk melindungi tail shaft. Nah, pendingin yang dipergunakan untuk mendinginkan tail shaft ini adalah bisa oli, bisa air laut atau air tawar. Tetapi sifatnya adalah permanen. Tidak ada sirkulasi di situ. Oli juga begitu, oli permanen. Memang oli adalah punya tank gravity. Hanya untuk menambah saja. Penambahan apabila terjadi kebocoran pada sistem. Apabila steering tube yang dipergunakan adalah dari tabung BC3 atau bronze atau dari stainless. Memakai tank gravity. Tidak ada sirkulasi di situ, tetapi hanya merupakan penambahan saja jika ada kebocoran di dalam sistem. Nah, mengenai kapal yang memakai steering tube dari bronze atau BC3 ini bisa dipakai untuk kapal-kapal yang tipe shaft arrangement adalah indirect system atau bisa juga memakai yang direct system. Indirect system itu artinya kapal-kapal yang memakai gearbox, yaitu mesin 4 tak. Dengan memakai propeller adalah FPP, Fixed Pitch Propeller. Ada juga kapal-kapal yang memakai sistem direct system, yaitu hubungan langsung. Memakai juga tabung propeller yang dari BC3 atau dari steel. Dan apakah dia dari steel, apakah dia dari bronze BC3, maka dilengkapi dengan simplex seal rear dan front. Rear dan front. Rear ini ada di dekat propeller. Dan front ini ada di kamar mesin. Nah, bagaimana pemasangan rear atau front dari simplex seal ini? Otomatis kita harus dial supaya mengetahui presisinya, dudukannya bagus apa tidak melalui dial. Karena kalau kita tidak dial, presisinya kurang bagus, dudukannya tidak bagus, maka bisa terjadi kemiringan dan kebocoran. Apalagi di bagian belakang, rear itu. Karena ada tendangan baling-baling yang begitu besar, maka bisa mengakibatkan simplex seal rear akan pecah, akan bocor, dan masuk ke air laut atau air tawar di dalam tabung steering tube. Dan di situ akan terjadi kontaminasi saat kapal berjalan. Nah, ketika kapal stop, maka oli akan keluar di area propeller. Kita bisa melihat ada gelembung-gelembung minyak di situ. Maka konsekuensinya adalah pemakaian oli cukup boros. Nah, kalau memakai rubber bearing, maka di situ ada gland packing. Maka release packing di rear atau di front.
Lalu remes packing ini akan kita masukkan sesuai dengan diameter dari sub. Kita masukkan di rear atau di front, lalu kita tekan dengan ground packing itu. Ada dua baut di situ, dua baut mur penekan ground packing di situ. Seperti pompa sentrifugal kalau kita mengganti remes packing, sama seperti itu. Nah, pada waktu menyetel remes packing pada sistem rubber bearing, maka harus hati-hati. Bautnya tetap tertanam, baut tanam, tetapi murnya jangan dilepaskan dulu. Masukkan dulu remes packing, diketok, dipukul sesuai dengan diameter daripada tile shaft, baru kita masukkan, baru kita dorong dengan ground packing. Dan harus ada sedikit menetes supaya merupakan pendinginan, kan begitu. Seperti pompa sentrifugal juga kayak gitu, sama saja. Nah, kalau kita punya memakai tabung steering tube tidak bisa, karena ada seal, simplex seal itu yang ditekan, di dial, dimasukkan di rear dan dimasukkan dari front di kamar mesin. Dan itu harus di dial supaya presisinya bagus. Kalau tidak ada kebocoran di situ. Jadi kebocoran-kebocoran yang terjadi pada simplex seal, khususnya rear ini, ada dua indikasi sebetulnya. Indikasi yang pertama adalah pemasangannya kurang bagus. Dialnya kurang bagus. Presisinya kurang bagus. Sehingga begitu propeller berputar, ada tendangan propeller, tekanan airnya akan menekan simplex seal itu sehingga terjadi kebocoran di situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kapal berlayar, lalu melewati jaring-jaring para nelayan itu, lalu jaring-jaring itu akan masuk, diisap sama putaran propeller, lalu akan masuk di celah-celah simplex seal itu. Walaupun di dalam propeller itu ada pisau pemotong yang sudah dipasang di situ, tetapi tidak tertutup kemungkinan jaring-jaring yang kecil itu akan masuk di situ. Dan lama-kelamaan dia akan masuk di celah, di range antara simplex seal dengan as propeller. Dan bisa membuat simplex seal kita termakan. Itu indikasi yang kedua, sebetulnya begitu. Kemudian apabila jaringnya sudah terlalu banyak, sehingga as propeller kita berputar sudah tidak normal lagi, maka engine kita akan panas. Ada kelebihan beban, ada overload. Makanya gas buang semuanya naik. Kalau kita 6 silinder, gas buang semua menaik secara merata 6 silinder. Kan ada beban di as propeller, ada jaring-jaring di situ. Maka tidak ada cara lain. Harus meminta penyelam untuk menyelam dan memeriksa kondisi daripada propeller, kondisi daripada simplex seal rear itu. Dan pada waktu kita buat berita acara, harus punya alasan-alasan yang mendasar. Jangan kita bikin saja agar diperiksa simplex seal. Tidak mungkin begitu. Harus buatlah berita acara sesuai dengan indikasi menurut kita apa yang terjadi di sini. Supaya teman-teman di armada di darat itu bisa membaca dan melihat, oh iya, KKM ini ada masalah dengan simplex seal. Karena dia baca di kita punya berita acara itu. Dan mereka kirim penyelam. Kalau bagian front tidak ada masalah sebetulnya. Selalu indikasi kebocoran terjadi pada rear, bagian belakang. Untuk mendeteksi kebocoran kita bisa melihat dari
gelembung-gelembung yang naik di area propeller pada saat kapal berlabuh. Kita bisa lihat di situ. Yang kedua, kita bisa melihat daripada tank gravity. Di tank gravity itu kan ada gelas juga. Di situ ada level maksimum dan minimum. Begitu. Jadi kalau kita punya garis level maksimum, oil ada di situ pada volume maksimum. Nah, kita periksa itu setiap saat kita turun kamar mesin, kita periksa itu, wajib periksa itu. Masih satu atau KKM, pasti lihat itu. Kalau dia menurun daripada level maksimum, berarti ini ada kebocoran. Itu menandakan bahwa tank gravity ini berkurang karena dia masuk dalam sistem. Berarti ada kebocoran di simplex seal. Walaupun baru 1 tahun ganti, baru 1 tahun kita dry docking, dan kita ganti simplex seal pada saat SS, special survey. Tetapi baru 1 tahun penggantian masih ada kerusakan. Tidak ada alasan lain, harus naik dock lagi. Untuk dry docking lagi, untuk ganti simplex seal. Tidak ada alasan lain itu. Memang bisa dikerjakan di saat kapal berlabuh, bisa. Tetapi itu tidak efektif sebetulnya. Ada banyak pengalaman yang saya tahu bahwa penggantian simplex seal itu bisa dilaksanakan di laut saat kapal berlabuh. Dengan catatan bahwa pada saat kapal itu launching, maka mereka sudah menempatkan simplex seal cadangan di posisi itu juga. Sehingga pada saat ada kebocoran di rear, maka mereka buka, yang lama dilepas, lalu masukkan yang baru, karena yang baru sudah ada di situ juga. Tapi itu tidak efektif. Itu berarti kita tidak dial. Itu namanya emergency procedure. Banyak kapal-kapal yang begitu. Emergency procedure begitu, tidak usah naik docking. Karena kalau dry docking kan biayanya mahal sekali. Jadi rata-rata yang kapal-kapal kecil seperti itu, mereka sudah tempatkan sekali di situ. Di posisi bawah air. Jadi ketika mau ganti yang belakang, dibuka, masukkan yang baru. Gitu. Otomatis ada penyelam. Pekerja kontraktor, banyak penyelam yang masuk ke dalam untuk mengerjakan itu. Mengganti propeller juga bisa begitu juga. Ada kata blade-nya bengkok, bisa dikerjakan di bawah air juga bisa. Bisa. Ada kata blade-nya bengkok, bisa di-press di situ. Bisa juga. Tanpa kapal dry docking. Bisa. Propeller dilepaskan, diangkat ke kapal, ke tongkang, dibawa ke bengkel, dikerjakan, blade-nya dikerjakan, dibalancing, datang lagi, dipasang lagi tanpa kapal dry docking. Bisa. Tetapi semua itu tidak efektif. Itu terjadi apabila emergency procedure. Tidak usah naik docking. Bisa saja terjadi. Begitu. Ya. Jadi, steering tube ini bisa memakai air, bisa memakai air oli untuk proses pendinginan itu. Ya, bisa memakai oli, bisa memakai air. Air adalah permanen, oli juga permanen, tetapi dia punya tank gravity supaya penambahan apabila terjadi kebocoran pada sistem, maka dia bisa menambah dengan cara gravity. Nah, kita bisa koreksi dari tangki gravity itu. Apabila ada pengurangan di tank gravity pada level maksimum, maka kita bisa punya asumsi bahwa ada kebocoran pada sistem steering tube. Menurut persyaratan adalah penggantian melepaskan tail shaft. Itu kan sebetulnya 4 tahun sekali. Dengan catatan adalah perpanjangan 2 kali. 6 bulan, 6 bulan.
Jadi include-nya adalah 1 tahun. 5 tahun. 4 tambah 1 menjadi 5. Baru mencabut tail shaft. Dan melepaskan tail shaft itu harus disaksikan oleh kelas di mana kapal itu masuk. Kalau kelasnya BKI, maka biarlah orang BKI yang hadir untuk menyaksikan pencabutan tail shaft atau pemasangan daripada simplex seal. Kalau kapal itu punya kelas LR, Lloyd, maka Lloyd harus datang untuk periksa. Bahkan kapal itu beroperasi di Indonesia. Orang dari Indonesia harus periksa. Kalau tidak datang, dia bisa memberikan rekomendasi kepada BKI. Kalau dia tidak punya cabang Lloyd di Indonesia, dia bisa memberikan rekomendasi kepada BKI untuk menyaksikan pencabutan shaft atau penggantian daripada simplex seal. Wajib ada itu. Artinya pencabutan simplex seal atau pencabutan tail shaft itu wajib disaksikan oleh kelas di mana kapal itu terdaftar masuk di situ. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Waktu kita sudah menjadi KKM, kita sudah jadi mahasiswa 1, peraturan-peraturan ini kita harus memperhatikan itu. Sejauh mana lingkup kerja yang saya tahu. Nah, dalam sistem shaft arrangement kita, ada 2 sistem sebetulnya yang kita pergunakan, yaitu sistem indirect system dan direct system. Direct system itu berarti hubungan langsung. Apakah dia indirect, apakah direct system, semuanya pasti memakai steering tube. Karena pada mesin-mesin yang 4 tak, maka dia memakai steering tube. Mesin-mesin 2 tak juga memakai steering tube. Kapal-kapal kargo juga memakai. Kapal-kapal tugboat juga dia memakai. Tapi kalau kapal-kapal tugboat yang kecil, dia memakai rubber bearing. Biasanya memakai rubber bearing. Yang gitu kan. Kalau kapal-kapal yang besar, dia memakai steering tube. Tapi Asprop melindungi tail shaft. Nah, kalau di dalam sistem shaft arrangement adalah indirect system, hubungan langsung, ya, hubungan langsung, maka mesin shaft itu dia ada flywheel, ada Giesinger coupling, ya. Habis Giesinger coupling, flywheel, ada intermediate shaft, ada gearbox, ada intermediate shaft lagi, baru masuk di as propeller. Kalau as propellernya terlalu panjang, maka ada bantalan di situ. Wajib ada. Tetapi kalau as propellernya pendek, tidak perlu. Kalau asnya panjang, maka harus ada bantalan. Menahan supaya as propeller itu jangan ada vibrasi. Kan begitu. Tetapi kalau as propellernya panjang, maka ada bantalan di situ. 2 atau 3 atau 1 harus ada. Supaya menahan jangan sampai terjadi vibrasi. Nah, di bantalan itu harus ada oli permanen di situ dipakai. Dan memakai cincin di situ. Ada cincin di situ yang dipakai untuk memberikan sirkulasi kepada cooling down pada shaft propeller itu. Walaupun dia permanen. Ya, walaupun dia permanen. Tapi itu ada cincin. Ada ring-ring di situ. Sehingga dia bisa memberikan pelumasan kepada shaft. Jadi pakai bantalan itu boleh pakai, boleh tidak. Dipakai apabila shaftnya panjang. Kalau shaftnya pendek tidak usah dipakai. Kan begitu. Nah, ketika saya akan mengganti simplex seal pada posisi front kamar mesin, maka wajib saya membuka intermediate shaft dulu, dilepaskan itu.
intermittent shaft dilepaskan dulu. Baru saya bisa masukkan simple front. Karena intermittent shaft itu dikoneksi dengan as propeller. Kan begitu. Baru saya bisa memasang simple seal bagian depan yang ada di ruang kamar mesin. Begitu juga dengan simple seal rear yang di dekat propeller. Otomatis saya harus buka dulu propeller. Baru saya masukkan simple seal. Kan tidak mungkin dipotong itu simple seal-nya. Baru disambung. Tidak mungkin itu. Buka dulu propeller, baru saya memasang simple seal itu. Tetapi harus disaksikan oleh kelas di mana kapal itu terdaftar. Nanti tidak sah berarti. Harus disaksikan oleh kelas di mana kapal itu terdaftar. Apalagi saya harus mencabut tail shaft. Biasanya user tidak mau ambil ini, dia tidak mau ambil risiko. Sekalian cabut tail shaft, periksa tail shaft di magnetik, diperiksa sekalian. Baru dipasang, tail shaft dipasang simple seal, di dial, rear dan front, sudah oke, kita ikat. Baru masukkan propeller. Begitu juga di kamar mesin. Sudah oke, baru koneksi dengan intermediate shaft. Jadi semua kapal-kapal dan tipe indirect system atau direct system semua dilengkapi dengan steering tube. Kalau direct system kan berarti hubungan langsung. Ya, hubungan langsung. Artinya ketika mesin itu berputar, maka otomatis as propeller juga berputar. Direct system, hubungan langsung. Ini menandakan bahwa andai kata RPM saya pada tipe mesin ini adalah 120 putaran per menit, maka RPM propeller adalah 120 juga. Karena ini hubungan langsung, direct system. Ini terjadi rata-rata pada mesin induk yang 2 tak. Istimewa mesin 2 tak yang crosshead, tipe crosshead. Ya tentu beda dengan mesin 4 tak. Crosshead itu artinya ada piston skill, ada piston chrome, ada piston rod, ya, baru ada lagi crosshead. Dari crosshead itu baru ada connecting rod. Baru connecting rod itu dikoneksi dengan crankshaft. Itu adalah crosshead. Dan dia yang memakai propeller adalah FPP, Fixed Pitch Propeller. Nah, kalau untuk mesin 4 tak gimana? Mesin 4 tak ada sistem indirect system. Ada juga steering tube, wajib ada itu steering tube. Bantalan tergantung dari panjangnya tail shaft. Dia pakai steering tube. Dan dia memakai gearbox. Ada gearbox di situ, di mesin 4 tak, untuk mengatur perputaran, maju atau mundur atau stop dari mesin. Karena di dalam gearbox itu ada gear maju, gear mundur. Ada pembalik arah putaran juga di situ. Ada output shaft juga di situ yang dihubungkan dengan as propeller. Jadi ketika gigi maju, ketika mesin akan bergerak maju, maka as-10 ahead-nya akan berkoneksi dengan output shaft dan terputarlah as propeller. Sebaliknya, ketika gigi mundur, maka pinion gear mundur yang akan berkoneksi dengan output shaft daripada gearbox itu, sehingga as propeller kita berputar. Tetapi dilengkapi dengan pembalik arah putaran, kan begitu. Mesin tetap berputar kanan sebetulnya, tapi kan ada pembalik arah putaran, sehingga as propeller berputar kiri, kapal mundur. Dan semua ini dilengkapi dengan steering tube. Indirect system. Ada gearbox.
Nah, di gearbox itu ada ratio gearbox. Ratio gearbox ini adalah perbandingan putaran antara mesin dengan as propeller. Kalau begitu putaran antara as engine dengan as propeller ya tentu tidak sama. Karena dia indirect system, hubungan tidak langsung. Berarti secara otomatis RPM engine tidak sama dengan RPM as propeller. Kalau RPM engine MCR-nya 500, sedangkan ratio gearbox-nya adalah 4:1, maka otomatis putaran as propeller itu adalah 500 dibagi 4. Maka putaran as propeller adalah 500 dibagi 4. Maka 125 putaran per menit. Lalu kita konversi dengan pitch propeller. Karena pitch propeller ialah 1 kali putaran as propeller, kapal akan maju sekian meter sesuai dengan nilai pitch propeller itu. Maka kita bisa memakai rumus adalah V baling-baling atau kecepatan baling-baling atau average speed by engine ialah 60 kali N propeller kali pitch propeller dibagi 1852. 1852 adalah 1 mil laut sama 1852 meter. Maka wajib dibagi dengan 1852. Maka saya bisa tahu kecepatan baling-baling berapa, RPM as propeller berapa, maka saya bisa tahu bahwa kecepatan baling-baling itu sama saja dengan kecepatan kapal pada waktu RPM itu. Dan tentu ini sama dengan GPS yang teman-teman di DECU. Nilai akurasinya sama, kecuali ada hambatan. Ombak dari depan, angin dari depan, hambatan. Sehingga slip propeller adalah plus. Atau kita didorong, maka slip propeller adalah minus. Nah, semua tipe mesin pakai yang memakai steering choke. Pakai indirect boleh, direct system boleh. Tetapi kalau yang direct system, dia memakai propeller yang FPP, fixed pitch propeller. Kalau indirect system bisa pakai FPP, bisa pakai CPP, kan gitu kan. Tetapi CPP ada pitch-nya bisa berubah-ubah. Tergantung dari berapa derajat pengaturan daripada blade propeller. Jadi kalau memakai CPP, maka pitch-nya bisa berubah-ubah. Kalau FPP, fixed pitch propeller, ialah pitch-nya tidak berubah. Karena dipasang langsung blade-nya di hook propeller. Tapi kalau CPP dipasang di situ, tapi ada hidrolik di situ, sehingga blade-nya bisa diatur berapa derajat yang kita mau. Tapi apakah di CPP, apakah di FPP, maka semua itu harus ada dilengkapi dengan steering choke untuk melindungi as propeller. Oke, demikianlah pertemuan kita pada sore ini. Semoga bermanfaat pada waktu saudara-saudara sudah kembali ke kapal. Semoga pelajaran ini akan bermanfaat untuk kita. Dan bisa dilihat. Ambillah kesempatan pada waktu kapal dry docking. Turun ke dry docking. Kita melihat bagaimana cara mengambil dialnya, bagaimana cara melepaskan simplex seal. Teori sudah ada, pasti saudara bisa. Sekali lagi terima kasih, selamat sore. Dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye.